Selamat pagi saudaraku, kita bertemu di pagi hari ini dalam acara Saat Teduh. Mari kita tenangkan hati. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu, penyertaan-Mu kepada kami di pagi hari ini. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan, rancangan damai. Kami akan menjalani hari ini bersama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Amin. Saudaraku, pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini dari Almanak HKBP akan saya bacakan dari kitab Injil Markus 9 ayat 7. Begini bunyinya. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, saya ulangi seruan. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Pernah saudara berkenalan? Tentu pernah. Atau ada orang yang memperkenalkan dirinya. Ketika berkenalan, kita inginkan identitas yang sangat detail. Siapa namanya, dari manakah dia, atau apa aktivitasnya. Bagi anak-anak muda, sudah punya pacar belum misalnya. Siapa teman dekatnya begitu. Nah, tentu ini adalah hubungan kedekatan kita yang bisa kita cipta. Saudaraku, tentu lebih dari itu hubungan kedekatan yang Tuhan cipta. Ketika Allah memperkenalkan dirinya dalam diri Yesus Kristus, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Bukankah Allah memperkenalkan dirinya sendiri dalam Yesus Kristus? Dan ketika kita diserukan oleh Allah untuk kita dengar, karena memang dalam perkataan Allah itu ada firman, firman yang memberikan kita hidup, firman yang menuntun kita, ucapan yang akan mengarahkan kita, mengoreksi kita, memperbaiki kita. Bahkan ialah anugerah Tuhan. Kalau kita miliki firman itu, kalau kita hidup di dalamnya, maka hari-hari kita adalah kelimpahan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, apakah yang membuat kita hari ini tentu mempunyai kesegaran baru? Benar, kita masih masuk dalam awal tahun bulan Februari. Dan kita tidak akan lama akan menghayati masa-masa penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Maka perkenalan ini adalah perkenalan yang menyegarkan kita. Kita tahu Allah Tritunggal itu adalah diri Allah yang utuh bagi kita. Namun ketika perkenalan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jangan dimiskinkan oleh sebuah keadaan atau situasi. Kita akan diperkaya oleh kehadiran Tuhan dalam diri Yesus menghadapi setiap keadaan. Allah yang diperkenalkan di dalam diri Yesus itu adalah Allah yang hadir dalam semua hidup kita. Dalam suka, dalam duka, dalam perencanaan, dalam kesulitan, bahkan secara khusus pada masa pandemik ini, Allah hadir menjawab keadaan ini. Allah yang berseru lewat firman ini perlu kedatangan kita kepadanya. Dalam penyerahan diri, tetapi sekaligus orang yang aktif melakukan yang baik. Menjadi orang yang dewasa, yang aktif merajai diri, mengatur diri. Bahkan menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain lewat protokol kesehatan. Saudaraku, kehadiran firman Tuhan ini membuat kita tentu menjadi sangat nyata di hadapan Tuhan.
karena Dia ada bersama kita selalu. Dengarkanlah Dia, ungkapkan kepada Dia, dan dengarkan jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan hari ini ialah tuduh dan yakini Dia ada bersama kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada badai topan dunia, keluh kesah yang ada, ombak seperti menerpa dalam kehidupan. Ya Tuhan, kami penting sekali mendengarkan Engkau. Mendengarkan Tuhan telah menjadi ajakan pada pemanggilan murid-murid Tuhan. Maka hari ini pun kami dipanggil mendengarkan Tuhan. Dalam semua hal, dalam perencanaan, dalam keterbatasan. Bahkan demikian juga ketika untuk masa-masa pendidikan bagi anak-anak Tuhan di sekolah. Jikalau kembali jarak jauh, daring, Tuhanlah yang penuh kuasa. Membuat anak-anak kami menjadi anak yang bertumbuh dalam kesulitan, tetapi bertumbuh semakin bijak, semakin disejahterakan oleh Tuhan. Berkati Tuhan, di setiap rumah tangga, damai Tuhan selalu menjadi sinar terang yang akan menciptakan kebijaksanaan untuk bersyukur, mengaminkan segala sesuatu yang bisa dinikmati. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni kami, hadirlah Engkau dalam penderitaan dunia ini, dan selamatkan para umat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan darahnya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita. Amin. Salam sehat saudara.